Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkaunia. Saya di sini akan membacakan cerita Nabang si Penunggang Paus. Pada suatu masa, saat Pulau Andalas dipimpin oleh Sultan Alam, datanglah raja dari Penyu bernama Simelu. Simelu menjumpai Sultan Alam dan berkata, "Sultan Alam yang perkasa, hamba datang ke istana Tuan untuk mengadukan permasalahan yang sedang kami hadapi." Jelas Simelu dengan air mata berlinang. "Wahai Raja Penyu, sahabatku, sampaikanlah hal yang menyebabkan engkau gelisah dan bersedih," pinta Sultan Alam. "Negeri Penyu, hamba sudah tidak aman lagi. Seekor naga raksasa bernama Semok telah menyerang dan membunuh rakyat hamba. Setiap hari selalu ada korban yang jatuh. Sebagian rakyat hamba sudah mengungsi ke penjuru dunia karena khawatir akan dimangsa oleh Semok si naga raksasa itu." Jelas Raja Penyu sambil menangis. Sultan Alam terpukul mendengar penderitaan rakyat dari negeri Penyu. Beliau sangat sedih atas kejadian tersebut. "Sahabatku, aku akan membantu negeri Penyu mengusir naga Semok tersebut," janji Sultan Alam dengan suara bergetar. Tidak lama kemudian, Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam. Dia menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Maka berdirilah si panglima laut dan berkata, "Paduka Sultan Alam, perkasa dan bijaksana, izinkan hamba bercerita." "Silakan panglima laut," Sultan mempersilakan. Sudah banyak laporan dari kapal dagang dan nelayan-nelayan dari Barus. Ketika berlayar, mereka melihat makhluk raksasa dari kejauhan. Saat makhluk itu bergerak, terjadilah gelombang yang tinggi. Jelas panglima laut. "Bagaimana cara kita mengusir makhluk tersebut, panglima laut?" tanya Sultan Alam. "Hamba sudah berdiskusi dengan Laksamana Angkatan Laut kita. Mereka semua negeri mendekati perairan negeri Penyu. Bahkan beberapa nelayan telah melihat banyak penyu melarikan diri dari pulau itu dengan tergesa-gesa." Tambah panglima laut. Tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri. "Yang mulia Sultan Alam yang perkasa, raja dari negeri Andalas, izinkan hamba pangeran dari Barus berbicara mewakili ayah nanda hamba." "Silakan ayah nanda," putra raja dari negeri Barus. Sultan mempersilakan. "Kalau paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang laksamana di negeri hamba. Ayahandanya telah lama hilang di laut Kanan. Bocah tersebut terus mengelilingi seluruh samudra untuk mencari ayahandanya. Ia menguasai lautan lebih dari siapapun. Kami menyebutnya Nabang, si Penunggang Paus," jelas pangeran dari Barus. "Namun, hamba tidak tahu keberadaan bocah tersebut saat ini karena dia selalu berpindah-pindah," tambah pangeran dari Barus. "Lalu, bagaimana kita menemukannya?" tanya Sultan Alam. "Kita bisa mengenali tanda-tanda kehadirannya apabila kita mendengar suara seruling yang sangat merdu tetapi menyayat hati dan penuh kesedihan. Itu tandanya si Nabang Penunggang Paus ada di sekitar daerah tersebut," jelas pangeran dari Barus. Sultan Alam terkesima mendengar cerita tersebut. Setelah pertemuan selesai, Sultan memanggil sahabatnya, si Elang Raja. "Elang Raja, terbang engkau dan carilah seorang bocah bernama Nabang, si Penunggang Paus. Saya ingin bertemu dengannya," perintah Sultan kepada Elang Raja. Maka terbanglah si Elang Raja menunaikan perintah Sultan. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit di depan istana Alam, berdirilah seorang bocah kurus berperawakan tinggi dengan seruling yang menggelantung di dadanya. "Hamba diminta menghadap Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-rajaan negeri Andalas," jelas bocah tersebut kepada pengawal istana. Setelah itu, pengawal istana membawa bocah tersebut ke dalam istana untuk menghadap sang sultan yang semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan malapetaka yang menimpa sahabatnya, Raja Penyu. "Kaulah Nabang si Penunggang Paus?" tanya Sultan penasaran. "Benar, tuanku, hamba adalah Nabang yang paduka maksud," jawab bocah itu. "Nyanyikanlah sebuah lagu untukku," pinta Sultan. "Hamba hanya menyanyikan lagu kesedihan paduka, tuanku." "Ya, saya ingin mendengarkannya," pinta Sultan Alam. Bocah tersebut mulai meniup sulungnya. Sultan dan orang-orang di istana yang mendengar alunan seruling tersebut seketika mengalirkan air mata karena merasakan kesedihan yang mendalam dari alunan seruling tersebut. Setelah selesai mengalunkan sebuah lagu dengan serulingnya, bocah tersebut bertanya, "Tuan,
Tuanku Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, apakah yang Paduka inginkan dari hamba sehingga Paduka meminta hamba menghadap Paduka? Ananda Nabang Sepenunggang Paus, sahabat saya, si Melu, raja dari negeri Penyu, telah datang menceritakan malapetaka yang mereka alami. Seekor naga raksasa bernama Smong telah menyerang pulau mereka dan memaksa penyu-penyu. Terang Sultan Alam. Nabang Sepenunggang Paus mendengar dengan saksama. Tiada laksamana Sultan yang berani menghadapinya. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat seorang laksamana untuk menghadapi naga Smong tersebut, yaitu seorang putra laksamana pemberani dari negeri Barus. Nabang Sepenunggang Paus Sultan menjelaskan maksudnya. Sebuah kapal besar lengkap dengan peralatan perang dan pasukan angkatan laut pilihan sudah kami siapkan untuk Ananda Laksamana. Jelas panglima perang Kesultanan Alam. Nabang Sepenunggang Paus masih terkesima sehingga tidak terucap sepatah kata pun dari mulutnya. Hingga akhirnya dia tersadar dan berkata, Sultan Alam yang perkasa, tiada makhluk yang mampu mengalahkan naga Smong tersebut. Hamba tidak perlu kapal dan pasukan, karena akan sia-sia. Biarlah hamba pergi sendiri menjalankan perintah Tuan. Setelah memberi penghormatan kepada Sultan Alam, Nabang Sepenunggang Paus pergi meninggalkan istana menuju pantai, sambil meniup suling dengan alunan tersebut. Keesokan harinya, di samudera dekat Negeri Penyu, terjadilah pertarungan yang dahsyat antara seorang bocah yang menunggangi ikan paus raksasa dan naga raksasa. Beberapa kali bocah tersebut terlempar dari punggung ikan paus karena seruntuhan ikan paus. Namun pertarungan yang dahsyat tersebut sepertinya akan dimenangkan oleh naga Smong karena ikan paus sudah terbuyung-buyung dan jatuh ke dasar samudra. Sedangkan naga Smong terus menyerangnya. Saat melihat sahabatnya jatuh ke dalam samudra, Nabang langsung mengambil sulingnya dan meniupkan alunan sedih. Naga diduga ketika mendengar alunan suling tersebut, naga menjadi tenang dan berhenti menyerang ikan paus. Bahkan naga Smong sampai tertidur pulas. Akan tetapi, setiap suling berhenti mengalun, naga Smong akan terbangun. Maka ditiup lagi suling itu oleh si naga. Hingga akhirnya ikan paus mendorong naga Smong yang tertidur ke dasar samudra dan mengurungnya di dalam celah di samudra. Keesokan harinya, Elang Raja datang menemui Kesultanan dan berkata, Tuanku Sultan Alam, Abang membawa ke sini laksamana naga. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dan mengurung naga raksasa di dasar samudra. Sultan Alam gembira sekali mendengar berita dari Elang Raja. Paduka Tuanku Laksamana, Nabang juga meminta kepada Tuan Sultan Alam untuk menyampaikan pesan kepada rakyat seluruh negeri Andalas. Apabila suatu hari nanti naga raksasa tersebut terbangun, ia akan mengamuk sehingga bumi menguncang kuat. Pada saat itu suruhlah rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini karena naga Smong akan mengisap air laut hingga surut, kemudian menyemburkannya kembali sehingga air laut bergelombang tinggi dan akan menyapu daratan. Setelah itu, naga Smong akan tertidur lagi untuk mengumpulkan tenaganya dan akan terbangun lagi untuk menguncang dasar samudra tempat dia dikurung. Jelas Elang Raja. Maka sejak itu, Nabang Sepenunggang Paus menetap di negeri Penyu bersama Raja Simelu dan rakyatnya. Ia menjaga pulau tersebut dari amukan gelombang raksasa yang sesekali menyerang negeri Penyu. Apabila terjadi gempa besar yang disusul oleh surutnya air laut, orang-orang akan berteriak, Smong, 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 sebagai tanda peringatan akan datangnya gelombang tinggi dari laut atau tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.